Hello everyone, how are you today? Okay, before we start our activity and our lesson today, let's pray. Amen. Okay, now we are going to subtema 4 pembelajaran 6. What's about? Okay. Nah, this one, today we have lesson about transportasi umum. Oke, apa ya pengertiannya? Nah, transportasi umum adalah layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum. Biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan, dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan. Oke, yang dimaksud dengan dioperasikan sesuai pada rute, nah kamu pernah naik angkot? Angkot itu tidak semua sama tujuannya. Misalnya, kalau dia angkot warna biru yang dapur 12, itu dari Batu Aji atau dapur 12 sampai ke Batam Center saja. Sedangkan yang warna coklat, dapur 12 juga, itu sampai ke Jodoh. Jadi artinya rutenya berbeda-beda. Dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan. Artinya bahwa ongkos dari satu tempat ke tempat lain itu berbeda-beda sesuai dengan jauh atau jarak yang ditempuh. Oke, next. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perkembangan transportasi umum. Nah, apakah kamu tahu ini transportasi apa? Iya, ini adalah delman. Oke, apakah kamu pernah naik delman? Nah, ini adalah transportasi zaman dulu. Kalau sekarang ini sudah langka. Ini terdapat di Jakarta. Kalau di Batam tidak ada. Nah, and next. Wow, apa ini? Iya. Kira-kira apa namanya ya? Iya, namanya adalah helicak. Helicak ini dulu digunakan di Jakarta. Sedangkan sekarang transportasi ini tidak ada lagi. Oke. Nah, ini apakah kamu pernah melihat ini? Iya, taksi. Taksi dari zaman dulu sampai zaman sekarang sudah ada. Nah, taksi zaman dulu bentuknya seperti ini, belum dimodifikasi. Oke. Nah, selanjutnya adalah, apakah kamu tahu bemo? Apakah kamu pernah naik bemo? Iya, bemo ada bentuknya seperti ini. Iya, jadi bemo itu memiliki 3 roda. Nah, bemo ini hampir sama dengan transportasi umum yang satu ini, ya namanya bajai. Oke, hanya saja kalau dia bemo dia seperti ini. Bagian depannya ini sudah berbeda dengan bajai. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat transportasi yang satu ini. Apakah kamu pernah melihat ini? Iya, ini adalah transportasi angkot, namanya angkot. Oke, orang sering menyebutnya ini adalah angkot. Oke. Nah, apakah ada di Batam? Yang jelas ada di Batam. Dia itu berbagai warna seperti warna biru, coklat, merah muda, dan kuning. Kalau kamu orang Batu Aji, pasti kamu sering menaiki angkot warna biru dan coklat maupun merah muda kan? Oke. Kemudian yang ini. Apakah ini? Iya, ini adalah disebut dengan bus kota. Oke, ini disebut dengan bus kota. Sedangkan di Batam, ini dinamakan Trans Batam atau Damri. Seperti apakah bentuknya? Iya, ini adalah Trans Batam. Sedangkan ini adalah Damri. Oke, apa bedanya Trans Batam dengan Damri? Kalau dia Trans Batam, pada rute tertentu, dari rute satu ke rute lain, tarifnya hanya 4.000. Sedangkan Damri jauh dekat, sejauh apapun perjalananmu dan sedekat apapun perjalananmu, tetap bayarnya 25.000. Oke. Dan Damri itu sampai ke bandara, sedangkan Trans Batam itu tidak sampai ke bandara. Oke. Nah, berikutnya apa? Nah, apa sih angkutan umum yang paling modern saat ini? Kalau yang tadi kan yang sudah lama-lama, dan ada juga yang masih bertahan sampai saat ini. Nah, saat ini angkutan umum atau transportasi umum yang paling modern saat ini adalah MRT. Apa kepanjangan dari MRT? Oke, MRT dalam bahasa Indonesia moda raya terpadu
atau dalam bahasa Inggris Mass Rapid Transit. Oke, jadi kamu sudah tahu sekarang apa sih MRT? MRT, nah itu moda raya terpadu. Seperti apa bentuknya? Nah, yang ini adalah stasiun ketika kamu ingin menaiki MRT. Beda dengan stasiun bus atau transportasi lainnya. Ini di dalam ruangan, oke? Nah, sedangkan ini adalah MRT-nya. Oke, jadi ini adalah MRT. Jadi orang-orang akan ngantri di sini seperti ini. Oke. Nah, itu adalah penampakan MRT dan stasiun MRT. Cukup modern kan? Beda dengan transportasi yang biasa kita tumpangi. Sedangkan ini, ini adalah penampakan di dalam MRT. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Kalau dia di dalam MRT. Hampir sama dengan Trans Batam, hanya saja dia itu kalau bagian dalamnya hampir sama dengan Trans Batam, tapi ini lebih panjang. Ini adalah modifikasi dari kereta api. Oke. Nah, sekarang ketika kamu menggunakan transportasi umum, ada aturan yang harus kamu ingat dan harus kamu patuhi. Apa saja itu? Nah, yang pertama adalah wajib antri dengan tertib. Oke? Di sekolah basic kamu sudah diajari bagaimana kita harus membudayakan antri. Oke, lihat ini orang-orang atau penumpang yang menunggu untuk masuk ke MRT-nya antri dengan tertib dan menjaga jarak. Oke. Kemudian tidak membawa barang secara berlebihan. Nah, lihat ini, dia membawa barang secara berlebihan sehingga untuk tempat kakinya saja tidak ada. Kemudian beri tempat duduk kepada yang lebih membutuhkan seperti ini. Ini adalah orang yang tidak berfungsi normal, artinya dia harus memakai alat bantu. Artinya kalau kamu melihat orang seperti ini, kamu lebih baik mendahulukan dia untuk duduk, atau misalnya kamu melihat ibu-ibu yang sedang hamil. Nah, jadi kamu dahulukan orang-orang yang membutuhkan tempat duduk. Sedangkan yang keempat adalah tidak merusak fasilitas transportasi umum. Artinya kamu hanya bisa menikmati tanpa merusak. Bahkan yang harus kamu lakukan adalah menjaganya. Oke, itulah dulu untuk perkembangan transportasi umum. Nah, sekarang berbicara tentang membatasi barang yang akan dibawa di angkutan umum. Nah, coba lihat dulu kotak yang satu ini. Oke, jika misalnya di satu bus atau transportasi diberikan satu tempat untuk menempatkan barang-barang, maka barang yang akan kamu letakkan di dalam itu bagaimana? Misalnya ini bagasinya, sebesar ini bagasinya, sudah? Maka barang yang harus kamu tempatkan di dalam bagasi ini adalah apakah lebih besar ukurannya atau lebih kecil? Oke, yang pertama kamu lihat dulu yang gambar yang kecil ini. Nah, apakah barang ini bisa masuk ke dalam? Iya, bisa. Nah, jadi kita harus lihat dulu, kita ukur dulu kelilingnya. Oke, keliling dari benda tersebut. Nah, kebetulan ini adalah persegi. Nah, jadi alasnya ini persegi, maka panjang kelilingnya ini kan 2 meter. Berarti ini juga pasti 2 meter. Nah, ini juga pasti 2 meter dan ini juga 2 meter. Nah, jadi karena kelilingnya semua adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 adalah 8, maka benda yang masuk alasnya harus di bawah 8 meter. Nah, misalnya nih, berarti kalau ini tadi 2 meter, supaya bendanya bisa masuk ke dalam, maka dia harus di bawahnya 1 meter, harus di bawah 2 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Atau bisa nggak yang lain? Oke, yang lain bisa juga, misalnya dia dalam 80 cm. Oke. Jadi dia bisa di bawah daripada 2 meter, yaitu
bisa kita buat 80 cm. Oke. Nah, jadi kalau bendanya 80 cm berarti dia akan lebih kecil lagi. Oke, mungkin sekitar segini. Apakah dia bisa masuk? Bisa. Nah, kalau dia kita buat misalnya 3 atau 4 meter. Oke. Kalau dia 4 meter. Apakah dia masih tetap masuk ke dalam benda tersebut? Oke, mungkin dia akan sebesar ini. Nah, apakah dia bisa masuk? Tentu saja tidak, justru dia akan terlihat lebih besar benda yang dimasukkan daripada benda yang akan dimasuki. Artinya, ketika kamu ingin memasukkan benda, kamu bisa mengukur keliling alasnya dulu. Oke, kalau sudah dapat alasnya, maka kamu bisa memasukkan benda ke tempat ini karena kalau ukurannya di bawah 2 meter. Oke. Misalnya 1 meter tadi ya. Oke, bisa ya Nak ya.